Buat kamu yang klik video ini, mungkin kamu berpikir, ternyata apa betul yang selama ini dibagikan, diedukasikan di channel ini berarti salah semua? Dan kamu buru-buru untuk mengambil ice cream atau mungkin mengambil donat yang karena berpikir, oh ternyata gula itu tidak menyebabkan diabetes. Tapi sebelum kamu ambil dan makan itu semua, kamu perlu tonton dulu video yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada suatu statement mungkin yang akan saya tampilkan di sini bahwa gula itu bukan penyebab diabetes. Nah, jadi post ini diberikan oleh salah satu teman ya kepada saya, dikirimkan mengenai suatu data mungkin dari platform sebelah ya. Di sini saya tampilkan postingannya, bisa dilihat sama Sobat Sehat bahwa ada suatu statement yang menyatakan dengan data nih. Artinya apa? Wah, ini bukan opini. Which is itu benar. That's true. Kalau pada tahun 1960, meskipun ini yang kita lihat datanya dari Amerika Serikat, konsumsi gula per tahunnya itu sekitar 40 kilo atau 80 lbs ya, 80 pounds per tahun per orang. Dan di saat ini angka diabetes itu hanya 1%. Artinya apa? Kecil sekali angka diabetes pada tahun 1960-an. Berbeda dengan ini juga saya dapatkan ya dari data yang akan saya tampilkan di sini, dan nanti bisa kalian cek sendiri di description box karena di sana akan saya berikan linknya. Jadi ini saya cari dari beberapa sumber. Di tahun 2022 itu angka di US ya, karena kita kalau compare mesti apple to apple. Di US itu angkanya jadi 126,4 gram per hari per orang. Kalau saya akumulasikan, kita kalikan dengan 365 hari, angkanya kurang lebih sekitar 46 kilo per tahun per orang. Artinya apa? Ya sekarang lebih banyak lagi. Tapi dengan angka yang tidak terlalu signifikan perbedaannya antara 40 kilo, 46 kilo di tahun 60-an dan tahun 2022, itu angka diabetes itu meningkat 11,3%. Jadi ini meningkatnya berapa nih? Dari 1% ke 11,3%. Itu bisa sekitar berarti 1000% ya peningkatannya ya. Dari tahun 60 ke tahun 2022. Sangat-sangat banyak. Kok bisa? Padahal konsumsi gulanya juga tidak meningkat yang segitu drastisnya. Well, kita lihat sendiri di Indonesia sekarang. Indonesia itu berdasarkan data yang saya dapatkan dari Databooks, 10 negara dengan konsumsi gula terbanyak di dunia, termasuk Indonesia, itu menduduki peringkat ke-6. Yang pertama India, kedua Uni Eropa. Uni Eropa itu gabungan dari semua negara-negara di Eropa. Kemudian Tiongkok, Amerika Serikat, Brasil, dan Indonesia. Itu 7,8 juta ton. Ya, 7,8 juta ton konsumsi gulanya. Jadi ini termasuk peringkat ke-6. Tidak perlu berbangga tentunya, karena ini juga tidak baik kalau kita lihat dari bagaimana Indonesia memiliki angka diabetes. Di mana di tahun 2021 angka diabetes di Indonesia itu 19,5 juta orang yang terkena diabetes. Ini yang ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan ya belum tahu, yang tidak terdata. Jadi di sini again, saya ingin membahas apa betul sih diabetes itu tidak terkait dengan konsumsi gula. Karena dengan data yang kita dapatkan ini, jumlah orang Indonesia yang konsumsi gula peringkat ke-6 di dunia, ini juga inline dengan diabetes yang di tahun 2021 itu 19,5 juta orang yang mengalami diabetes. Sebelum kalian buru-buru untuk berpikir, oh berarti diabetes itu bukan disebabkan karena gula ya. Kita bahas dulu mengenai diabetes sendiri itu ada apa aja sih jenisnya.
Yang pertama yang mungkin selama ini kita sudah pernah dengar, diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2. Meskipun sekarang ada juga yang menyatakan ada diabetes tipe 3, itu Alzheimer, yang terjadi karena neurodegeneratif. Ya, which is itu bukan neurodegeneratif. Kalau kita berbicara, itu adalah penyebabnya landasannya karena juga resistensi insulin, tapi terjadi di otak, di syaraf kita. Nah, itu sekarang sudah diklasifikasikan oleh beberapa badan, itu adalah termasuk diabetes tipe 3. Tapi kita kesampingkan dulu, kita bahas yang selama ini sudah kita kenal saja, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes yang paling besar, bahkan ini berdasarkan data, tipe 2 itu mengambil porsi itu 98% dari populasi, dari seluruh orang yang terkena diabetes. Artinya apa? Bukan berarti tipe 1 ini tidak ada atau tidak kita anggap. Tapi sebetulnya populasinya itu sangat-sangat kecil, 2%. Anggaplah ada yang menyatakan, 95%. 95% pun yang diabetes tipe 2, berarti kalau kita hitung 95%, tipe 1 pun itu hanya 5%. Nah, kita bandingkan antara 95% dan 5% atau 98% dan 2%, ini kan angkanya terlalu outweigh, terlalu jauh perbedaannya. Dan karena itu saya ingin lebih membahas kali ini adalah saya ingin lebih memfokuskan pada diabetes tipe 2. Ya, mungkin next time kita boleh juga kita bahas tipe 1. Diabetes tipe 2 itu terjadinya karena apa sih? Pertama, terjadinya karena resistensi insulin. Saya yakin buat sobat sehat yang sudah sering dengar saya, dengar Dr. Sung di channel ini, mungkin sudah paham resistensi insulin itu apa. Yang kedua, diabetes tipe 2 itu terjadinya karena malfungsi pankreas atau terjadinya penurunan fungsi pankreas yang juga diikuti dengan menurunnya produksi insulin. Karena itu orang-orang diabetes tipe 2 yang sudah terjadinya cukup kronis, mereka kesannya itu sama seperti orang-orang yang terkena diabetes tipe 1. That's why treatmentnya adalah diinjeksikan insulin. Tapi bukan karena dari awal pankreasnya tidak bisa produksi insulin, tapi karena terjadi resistensi yang kemudian menurunkan fungsi pankreasnya. Nah, again kita kembali lagi ya, kita fokus kepada yang statement yang di awal, bahkan ini menjadi suatu kontroversi ya, kalau saya boleh katakan. Apa betul sih gula itu bukan penyebab diabetes? Karena juga mungkin buat sobat sehat yang mungkin usianya sudah cukup paruh baya mungkin ya. Jadi usianya udah mungkin 50 tahun ke atas. Berpikirnya seperti ini, saya sering mendapat pertanyaan ya. Mungkin sobat sehat yang juga merasa seperti itu boleh tulis di kolom komen. Dulu kayaknya kita nggak perlu deh kayak konsumsi makanan yang sugar free, konsumsi makanan yang low kalori, atau mungkin dengan sekarang label-label healthy label yang berbagai macam gluten free dan lain-lain. Dulu juga penyakit nggak macam-macam. Sekarang dengan meningkatnya produk-produk makanan sehat, tapi juga tidak membuat orang menjadi lebih sehat. Itu adalah fakta yang terjadi di realitanya. Karena apa? Karena again, kita tidak bisa memang hanya menyalahkan, gula penyebab diabetes. Bukan, memang bukan gula penyebab diabetes. Lalu apa penyebabnya? Oke, kita bahas ya. Selama ini, orang berpikirnya adalah, gula ini yang bikin orang diabetes. Makanya orang diabetes nggak mau makan yang manis-manis. Hindarin makan yang manis-manis, hindarin makan yang tinggi gula, hindarin minuman yang tinggi gula, cari minuman yang tawar-tawar aja. Bukankah begitu yang selama ini kita pikirkan? Saya akan reveal di sini. Apa penyebab diabetes yang sebenarnya? Udah siap? Oke, penyebab diabetes yang sebenarnya itu bukan gula, tapi adalah gula darah yang tinggi secara terus-menerus. Inilah yang kita sebut dengan kondisi hiperglikemia. Ya, jadi bukan gula di dalam makanan, tapi gula darah tinggi yang terus-menerus. Bedanya apa, Dok? Tunggu dulu ya, ikuti terus ya apa yang saya sampaikan ini, nanti sobat sehat akan paham bedanya apa gula yang di dalam makanan, di dalam minuman, di dalam cemilan dengan gula darah tinggi di dalam darah kita secara terus-menerus. Gula darah tinggi yang terjadi secara terus-menerus atau kondisi hiperglikemi yang terjadi secara terus-menerus, inilah yang akan menyebabkan resistensi insulin, yang tadi adalah akar masalah diabetes tipe 2. Nah, kemudian bisa menyebabkan diabetes.
Ya, depends. Tiap orang berbeda-beda perjalanan penyakitnya. Ada yang mengalami resistensi insulin selama 2 tahun kemudian diabetes, ada yang mengalami 5 tahun baru diabetes, ada yang mengalami 10 tahun baru diabetes. Jadi kalau Anda belum terdiagnosa diabetes sekarang, jangan langsung happy. Terus kemudian konsumsi makanan seenaknya sendiri. Nggak seperti itu ya, karena pasien saya pun juga fry, macam-macam. Perjalanan penyakitnya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Nah, sekarang kita bahas mengenai apa dok bedanya gula darah dengan gula makanan? Oke ya, kita bahas dulu mengenai penyebab gula darah tinggi. Kalau tadi penyebabnya bukan gula tapi gula darah tinggi, lalu apa yang menyebabkan gula darah tinggi kalau bukan gula? Oke, ada 3 hal yang saya ingin angkat di sini penyebab gula darah tinggi yang tidak selalu berkaitan dengan gula. Pertama adalah frekuensi makan yang sering. Nah, siapa nih yang makan tiap 3 jam sekali atau mungkin bahkan makan sehari bisa 5 kali, 6 kali gitu. Nah, kalau kalian termasuk orang-orang yang punya frekuensi makan yang seperti ini berpotensi menyebabkan kalian punya tingkat gula darah yang tinggi secara terus-menerus. Karena apa? Karena makan apapun, mau makan sehat kek, apalagi makan yang nggak sehat, ini bisa meningkatkan yang namanya adalah insulin. Apapun dok, apapun. Mau kalian makan sayur, makan buah, insulin akan meningkat. Bedanya apa? Kalau kita makan makanan yang kurang baik, insulinnya meningkat lebih tinggi. Kalau kita makan yang lebih baik, insulinnya meningkat lebih rendah, tapi tetap meningkatkan insulin. Artinya, kalau kita frekuensi makannya itu terlalu sering, lebih 4 kali, 5 kali, 6 kali, atau mungkin lebih karena sekarang kan ada makan pagi, kemudian brunch, lunch, ada lagi kemudian tea time, ya, ada dinner, ada supper, dan lain-lain. Nah, kalau kita punya pola makan yang seperti itu, nah inilah yang menyebabkan kita insulin kita akan meningkat terus-menerus, yang kemudian akan menyebabkan, betul, resistensi insulin. Yang kedua, yang menyebabkan penyebab gula darah tinggi adalah konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan. Oh, enggak dok, saya nggak makan nasi kok. Nah, itu kan yang selama ini sering saya dengar dari pasien. Well, nasi itu memang salah satu sumber karbohidrat. Tapi jangan lupa, karbohidrat itu bukan cuma nasi. Ya, selama ini orang juga berpikir, wah saya nggak konsumsi gula dok. Karbohidrat juga tidak selalu gula. Itu masalahnya. Ya, dan gula tidak semuanya itu rasanya manis. Artinya gini, again, jangan bingung dulu ya Sobat Sehat ya. Ada gini, saya selalu bilang kita tidak bisa mendefinisikan yang namanya karbohidrat itu, oh kalau ini bukan gula berarti bukan karbohidrat. Kalau tidak rasanya manis berarti bukan gula. Tidak seperti itu. Banyak sekali karbohidrat yang tidak rasanya tidak manis. Dan kalau kita konsumsi berlebihan juga bisa meningkatkan gula darah. Contohnya apa? Kerupuk. Kerupuk itu kan rasanya nggak ada kerupuk yang rasanya manis, tapi juga banyak kerupuk-kerupuk yang rasanya gurih. Roti keju rasanya juga tidak manis. Kalau kita makan crackers yang asin-asin, rasanya juga tidak manis. Artinya apa? Bukan berarti ini tidak meningkatkan gula darah, tapi semuanya ini juga mengandung karbohidrat, bahkan yang rasanya tawar. Contoh kentang rebus. Ya, kentang rebus tapi kalau kita konsumsinya itu juga dalam jumlah yang cukup banyak, ini juga bisa meningkatkan gula darah. Dan rasanya tidak manis, dan itu juga bukan gula. Yang ketiga, nah ini sebetulnya dampaknya paling besar. Ini yang berkaitan dengan kenapa di tahun 60-an konsumsi gulanya dalam jumlah yang sudah relatif banyak. Itu meskipun tidak sebanyak sekarang ya, itu angka diabetes tidak terlalu tinggi. Tapi kenapa dengan sekarang angka diabetes tinggi sekali, dari 1% ke 11%, itu meningkatnya luar biasa besarnya. Penyebabnya karena apa? Karena ultra processed food. Yes, ultra processed food ini berbeda ya dengan processed food. Processed food adalah makanan yang diolah. Ayam dimasak, ditumis juga processed food. Ya, tapi ultra processed food itu contohnya seperti apa? Kalau kita bilang tadi kaitannya dengan ayam ya, nugget. Nah, meskipun sama-sama protein berasal dari ayam, biasanya kan orang pembenarannya seperti ini ya. Oh ini kan chicken nugget, ini kan tinggi protein dok. Iya betul, tinggi protein. Tapi ini adalah ultra processed food. Contohnya apa lagi? French fries. Contohnya apa lagi? Donat. Contohnya apa lagi? Chips. Apapun ya. Kita mau bilang tortilla chips, cassava chips. Bahkan mungkin chips-chips yang di branding sehat sekarang, itu pun juga termasuk ultra processed food kalau sudah melewati pabrikan. Kemudian sereal. Oh mulai dari kecil. Oh kita mungkin kalau makan serealnya yang
rendah gula gimana dok? Kalau makan cerealnya yang rendah lemak gimana? Still, it's ultra processed food. Kemudian juga yang cukup sering sekarang yang dibuat olahan-olahan kue-kue kering dan lain-lain, roti, adalah margarin. Berbeda dengan butter. Ini pun juga ultra processed food karena lemaknya adalah lemak yang terhidrogenasi, ditambahkan. Nah, ultra processed food ini punya dampak apa? Apa yang bermasalah di ultra processed food ini? Seringkali adalah hidden sugar. Nah, saya udah pernah bahas di video sebelumnya, di video yang ini, ya, kalian bisa tonton video yang ini. Saya bahas ada banyak sekali nama gula yang tidak disebutkan sebagai gula. Yang paling sering dipakai di ultra processed food itu adalah maltodextrin, ya, kemudian dextrose, ya, kemudian apa lagi? Corn syrup, atau apalagi yang high fructose corn syrup, dan lain-lain. Nah, ini semuanya kita tidak merasa menambahkan gula. Itu bahkan rasanya mungkin tidak selalu terlalu manis, beda dengan kita konsumsi gula secara langsung. But still, it has a lot of sugar. Belum lagi ultra processed food ini ditambahkan apa lagi? Artificial. Artificial apa? Anything. Kita bilang emulsifier, acidifier, flavor enhancer. Ya, jadi kalau kita bilang perisa, penstabil, pewarna, bahkan vitamin sekarang. Kalau kalian beli breakfast cereal, ya jadi cereal breakfast tadi itu yang buat sarapan, itu kan seringkali ditulis apa? Vitaminnya adalah fortified atau enriched with vitamin A, vitamin E. Enriched itu artinya apa? Itu bukan vitamin yang asli, itu vitamin yang sintetis yang ditambahkan. Berbeda dengan vitamin yang kita dapatkan dari tomat, dari wortel, dari bayam. It's totally different. Kemudian bahkan antioksidan yang biasanya seringkali ditulis antioksidan TBHQ, TBHQ, itu pun juga antioksidan yang sintetis. Dampaknya apa sih dok? Dampaknya artificial ini akan menyebabkan kita punya damage di kita punya liver. Artinya akan membebani kita punya liver. Karena liver kita ini salah satu fungsinya adalah untuk melakukan detoksifikasi dari racun-racun yang dianggap tidak identik dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kerusakan dari liver atau beban apapun ya, artificial sintetis yang membebani liver kita itu lama-kelamaan juga akan menyebabkan terjadinya resistensi insulin karena liver kita mengalami gangguan, mengalami kerusakan. Itu. Nah, itulah hubungannya yang menyebabkan dengan orang mengalami diabetes. Again, penyebab awalnya atau akar masalahnya karena resistensi insulin. Ya, mungkin tidak langsung, tapi inilah kalau jangka panjang terakumulasi di dalam tubuh kita, itulah yang menyebabkan masalah resistensi insulin. Oke, jadi sekarang solusinya apa dok? Gitu. Karena kalau saya sudah menyampaikan masalahnya ini belum lengkap tanpa ada solusinya. Solusinya saya juga akan berikan 3 di sini buat sobat sehat yang mungkin gampang untuk diaplikasikan. It's like applicable, intinya itu ya. Pertama adalah yang paling penting, hindari ultra processed food karena ini lebih damage ya, damage-nya itu lebih besar daripada sugar itself. Betul, saya juga tidak mengatakan bahwa konsumsi orang kalau konsumsi gula pasti diabetes. Enggak. Selama dalam arti gula darahnya itu tidak tinggi secara terus-menerus, tidak akan menyebabkan diabetes. Tapi juga jangan dijadikan pembenaran. Karena apa? Karena lingkungan kita sekarang itu sangat sulit untuk menghindari gula. Kecuali Anda segala sesuatunya memasak sendiri atau menyiapkan makanan sendiri, ini akan lebih mudah untuk mengontrol. Tapi kalau kalian masih sering beli makanan di luar, kalian beli makanan-makanan kemasan, trust me, it's hard to manage ya. Untuk kita mengontrol gula itu tidak mudah. Jadi hindari, kurangi ultra processed food itu menurut saya paling mudah untuk kita itu mencegah terjadinya diabetes tadi itu. Nah, sebaliknya apa? Pilih whole food. Ya, makanan yang utuh, makanan yang tidak terlalu diproses secara berlebihan. Bukan berarti makan yang mentah-mentah, tidak harus seperti itu, tapi pilih makanan yang less proses, yang prosesnya itu lebih minim atau at least kita tahu prosesnya gimana. Yang kedua, yang perlu kita lakukan juga adalah masih terkait dengan hindari dan kurangi ultra processed food ini ya. Dari di poin yang pertama ini, kita perlu acknowledge ya, kita perlu menyadari bahwa kalori itu bukan segalanya. Saya yakin buat sobat sehat yang nonton ini, saya yakin sobat sehat sangat concern dengan kesehatan. Otherwise, you wouldn't watch this video, right?
Cuma saya ingin menyampaikan karena mindset ini yang sampai sekarang setiap ada pasien yang datang sama saya selalu bilang, "Oh dok, saya ini udah ngontrol kalori saya udah tracking kalori saya." But the fact is they haven't got the result yet. Mereka masih belum mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Karena apa? Karena memang kalori itu bukan segalanya. Kalori itu ilmu fisika, sedangkan tubuh kita tidak bisa hanya bekerja dengan ilmu fisika. Ya, kalori itu juga berbeda dengan nutrisi. Artinya apa? Kalau kita mendapatkan makronutrisi, memang itu menghasilkan kalori. Tapi juga ada nutrisi-nutrisi yang tidak menghasilkan kalori yang juga penting. Artinya apa? Kalau kita hanya fokus pada kalori, kita akan kehilangan esensi dari nutrisi itu sendiri. Yang kedua, solusinya apa? Adalah kurangi frekuensi makan. Itu juga tadi yang saya sampaikan. Ini penting. Ya, salah satu cara yang saya selalu suggest, mungkin buat sobat sehat yang sering mendengarkan saya, Dr. Sung di sini, kita menyarankan untuk melakukan puasa. Ya, salah satu puasa yang mungkin sekarang cukup populer adalah intermittent fasting. Apakah harus puasa sih dok kalau kita mau sehat? Jawaban saya memang tidak harus. Tapi kalau kalian itu melakukan puasa, ini bisa menjadi salah satu metode yang memudahkan kalian untuk hidup lebih sehat. Kenapa? Ya karena tadi itu, setiap kalian makan, ya setiap kali kalian makan, kalian akan meningkatkan insulin. Dengan kalian mengurangi frekuensi makan dengan cara berpuasa, atau at least kalian maksimal makan itu sehari 3 kali. Termasuk ngemilnya ya, jadi jangan bilang 3 kali ini cuma makan beratnya, bukan. Nah, dengan kalian mengurangi frekuensi makan dengan berpuasa, apakah harus berpuasa? Tidak harus, tapi ini akan membantu kalian lebih mudah untuk mencapai kesehatan. Kalau kalian memperhatikan apa yang kalian makan, ini bisa membantu kalian untuk mencegah diabetes. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah sekarang mencukupi kebutuhan nutrisi yang tadi saya katakan, bukan kalori. Terutama adalah mikronutrisi yang juga sangat vital yang membantu untuk menurunkan resistensi insulin. Contohnya apa? Kalium, kemudian vitamin D, magnesium, omega 3, dan probiotik. Dosisnya berapa dok? Ya tentunya setiap orang berbeda-beda, tergantung pola makannya, ya tergantung kondisi kesehatannya. Karena itu kalian perlu untuk konsultasikan ke dokter. Untuk kalian memang kalau mau mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini, baik secara makro maupun mikro. Ya, jadi semoga dengan video ini sekarang Sobat Sehat lebih paham mengenai, oh memang gula itu bukan penyebab diabetes. Betul, itu tidak salah. Tapi gula darah yang tinggi, yang terus-menerus, yang diakibatkan karena hal-hal yang saya sampaikan ini, itulah yang menyebabkan diabetes. Semoga semuanya lebih sehat dan lebih paham. Buat yang merasa video ini bermanfaat, boleh juga share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, supaya semuanya jadi lebih sehat. Stay fit and stay healthy. See you. Ada 3 hal yang saya ingin angkat di sini penyebab gula darah tinggi yang tidak selalu berkaitan dengan gula. Pertama adalah frekuensi makan yang sering. Nah, yang kedua yang menyebabkan penyebab gula darah tinggi adalah konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan. Yang ketiga, nah ini sebetulnya dampaknya paling besar. Ini yang berkaitan dengan kenapa di tahun 60-an konsumsi gulanya dalam jumlah yang sudah relatif banyak, itu meskipun tidak sebanyak sekarang ya, itu angka diabetes tidak terlalu tinggi. Tapi kenapa dengan sekarang angka diabetes tinggi sekali, dari 1% ke 11%, itu meningkatnya luar biasa besarnya. Penyebabnya karena apa? Karena ultra processed food. Yes,